Dalam perjalanan hidup ini, tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Setiap pertemuan, setiap kejadian, dan setiap bisikan hati adalah bagian dari skenario agung yang telah ditulis oleh tangan takdir. Dan jika kamu sedang menonton video ini sekarang, ketahuilah bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan telah membimbing langkahmu hingga tiba di titik ini, karena ada pesan penting yang sedang menantimu. Ada sesuatu yang monumental yang tengah terungkap dalam hidupmu, dan kamu tidak sedang berjalan sendiri. Kamu kini berdiri di ambang sebuah kebesaran, di titik di mana takdir yang telah lama kamu doakan, harapkan, dan perjuangkan sedang bersiap untuk menjadi nyata. Ini bukan sekadar fase hidup yang biasa. Ini adalah momen sakral yang telah lama kamu siapkan. Kamu telah melewati ujian demi ujian, menanggung beban demi beban, dan tetap berdiri tegak walau badai hidup menghantam. Dan kini, setelah perjalanan panjang itu, jawaban dari setiap doa dan harapanmu sedang menunggu untuk diungkap. Kamu lebih dekat dari yang kamu bayangkan untuk melangkah ke dalam tujuan hidup yang ilahi. Namun sebelum kita menyelami lebih dalam pesan yang penuh makna ini, mari luangkan sejenak waktumu. Lakukan 3 hal sederhana yang tidak hanya mendukung perjalananmu, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima pesan ini sepenuhnya. Pertama, tekan tombol suka pada video ini sebagai bentuk rasa syukur dan penerimaanmu atas panggilan yang telah datang. Kedua, berlanggananlah pada saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan bermakna yang datang setelah ini tidak terlewatkan dalam perjalanan spiritualmu. Dan yang ketiga, tinggalkan komentar dengan menulis kata 77. Ini bukan sekadar angka, melainkan simbol kekuatan yang akan menguatkan koneksi spiritualmu dengan semesta, menandakan kesiapanmu untuk menerima pesan yang lebih dalam. Ingatlah, jika hatimu bergetar saat mendengar kata-kata ini, jika ada bisikan yang memintamu untuk bertahan dan mendengarkan hingga akhir, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah suara dari dalam dirimu yang tahu bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu. Kamu terlalu dekat untuk menyerah sekarang. Jangan biarkan keraguan menghalangi langkahmu menuju cahaya. Jika kamu benar-benar siap untuk menerima kebenaran ilahi ini, tetaplah bersama hingga akhir. Karena apa yang akan kamu dengar bukan sekadar kata-kata, tetapi kunci yang akan membuka gerbang menuju transformasi hidup yang akan mengubah segalanya. Sebuah perjalanan menuju kebebasan sejati, kedamaian hakiki, dan pemenuhan takdir ilahi yang telah menantimu sejak lama. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu, karena mungkin inilah saatnya yang telah lama kamu tunggu. Saat di mana kamu akhirnya melangkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Bagian 1. Panggilan menuju takdir ilahi. Dalam keheningan hidup, terkadang terdengar bisikan lembut yang tidak mampu diabaikan. Sebuah suara yang bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari kedalaman jiwa. Sebuah panggilan suci yang menggetarkan hati, seolah alam semesta dan seluruh energi di dalamnya sedang memanggil namamu, membisikkan sebuah pesan agung, bahwa perjalanan besar sedang menantimu. Jika kamu mendengarkan dengan saksama, jika kamu merasakan getarannya dalam relung hatimu,
ketahuilah itu bukanlah ilusi. Itu adalah panggilan ilahi yang sedang mengetuk pintu kesadaranmu. Panggilan ini bukan sekadar suara kosong, melainkan undangan suci untuk melangkah menuju takdir yang telah lama dipersiapkan. Sebuah misi besar yang ditulis dalam benang-benang takdir hidupmu. Seringkali, panggilan ini hadir dalam bentuk perasaan gelisah yang tak berujung, mimpi yang berulang, dan syarat makna atau peristiwa-peristiwa yang seolah menjadi tanda-tanda kecil dari semesta. Ada kalanya panggilan itu terasa seperti beban yang terus mengusik hati, seolah ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menanti untuk ditemukan. Kadang mungkin kamu mengabaikannya, berpikir itu hanya ilusi atau sekadar mimpi kosong. Tapi panggilan sejati tak akan pernah hilang. Ia akan terus mengetuk hingga kamu berani membuka pintu dan menjawabnya. Ketika hidup seakan berjalan di tempat, ketika setiap langkah seolah menghadapi tembok yang tak terlihat, itu bisa jadi adalah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggu di balik semua itu. Sesuatu yang menuntutmu untuk keluar dari zona nyaman, untuk melangkah ke dalam ruang yang belum kamu kenal, namun telah disiapkan untukmu sejak awal perjalanan hidupmu. Dan ketahuilah, ketika panggilan itu datang, kamu tidak sedang dipilih secara acak. Kamu dipilih karena ada sesuatu dalam dirimu yang lebih kuat daripada yang kamu sadari. Kamu dipilih karena hatimu memiliki keteguhan yang sanggup menanggung beban misi besar. Tuhan tidak pernah memanggil jiwa yang lemah untuk tugas yang agung. Hanya mereka yang memiliki cahaya di dalamnya, yang siap ditempa dan diuji, yang dipanggil untuk membawa cahaya itu ke dunia. Panggilan ini bukan sekadar tentang perjalanan hidup yang biasa. Ini adalah tentang menyadari siapa dirimu sebenarnya, tentang mengenal dan memahami bahwa hidupmu memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar rutinitas dan pencapaian duniawi. Ini adalah tentang menemukan tujuan sejati yang telah lama ditanam dalam benih jiwamu. Sebuah tujuan yang kini mulai tumbuh dan menuntut untuk diwujudkan. Namun menjawab panggilan ini bukanlah hal yang mudah. Ada ketakutan, ada keraguan, ada bayangan kegagalan yang menghantui. Tapi di balik ketakutan itu, ada kebebasan sejati yang menunggu. Di balik keraguan itu, ada keyakinan yang siap tumbuh. Dan di balik setiap tantangan, ada pelajaran yang akan memperkuat langkahmu. Ketahuilah, setiap ujian yang telah kamu lalui selama ini bukanlah tanpa tujuan. Semua luka, semua air mata, semua perjuangan yang pernah kamu jalani adalah bagian dari persiapan. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, dan setiap keterpurukan adalah penempaan yang menguatkan dirimu untuk menghadapi perjalanan yang lebih besar. Semua itu adalah batu loncatan yang menuntunmu menuju puncak pencapaian yang telah lama dipersiapkan untukmu. Dan ketika kamu merasakan getaran panggilan itu dalam hatimu, jangan abaikan. Dengarkan, rasakan. Biarkan suara itu membimbingmu. Karena di balik setiap bisikan itu, ada petunjuk dari semesta, ada cahaya dari sumber yang lebih tinggi yang sedang menuntunmu menuju takdirmu yang sejati. Tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap detik, setiap momen telah dirangkai untuk membawamu ke titik ini. Momen di mana kamu menyadari bahwa kamu dipanggil
untuk sesuatu yang lebih besar. Namun ingatlah, panggilan ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dijawab. Ini bukan sekadar tentang merasa tergerak, tetapi tentang berani melangkah. Dunia mungkin akan mencoba menahanmu, menawarkan kenyamanan semu, atau menakut-nakuti dengan ketidakpastian. Tapi suara dari dalam hatimu akan terus memanggil, mengingatkanmu bahwa hidup yang sejati ada di balik zona nyaman itu. Ketika kamu berani melangkah, ketika kamu dengan tulus mengatakan, "Aku siap," maka alam semesta akan bergerak. Jalan-jalan yang sebelumnya tertutup akan terbuka. Kesempatan yang sebelumnya tersembunyi akan muncul. Dan kamu akan menemukan bahwa setiap langkahmu mulai dipenuhi dengan petunjuk, dengan keajaiban, dengan dukungan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Percayalah, panggilan ini bukan untuk ditunda. Ini adalah kesempatan yang tak datang dua kali. Jawablah dengan keyakinan, dengan keteguhan hati, dan dengan keberanian yang lahir dari harapan besar. Karena perjalanan menuju takdir ilahi bukan hanya tentang apa yang kamu capai, tetapi tentang siapa dirimu yang sesungguhnya, tentang menjadi pribadi yang sepenuhnya terhubung dengan misi suci yang telah Tuhan tetapkan untukmu. Saat ini, kamu telah dipanggil. Kini saatnya untuk menjawab. Kini. Bagian 2, ujian dan tantangan sebagai proses pemurnian. Ketahuilah, setiap jiwa yang dipanggil menuju takdir ilahi tidak akan melewati jalan yang mudah. Setiap langkahnya akan ditempa dengan ujian. Setiap keyakinannya akan digoyahkan oleh cobaan. Dan setiap tekadnya akan diuji oleh tantangan yang seolah tidak berujung. Namun, inilah proses pemurnian. Sebuah proses yang bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memperkuat. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun keteguhan jiwa yang tak tergoyahkan. Ujian dalam hidup bukanlah kutukan. Ia adalah anugerah tersembunyi yang membawa jiwa menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi, layaknya emas yang ditempa dalam bara api. Begitulah jiwa manusia dipurnakan melalui penderitaan dan cobaan. Semakin panas bara itu, semakin murni hasil akhirnya. Semakin berat ujian yang dihadapi, semakin kuat pula fondasi jiwa yang terbentuk. Terkadang, ujian hadir dalam bentuk kehilangan. Mungkin kehilangan yang begitu menyakitkan, hingga membuat kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Namun di balik kehilangan itu, Tuhan sedang mengajarkan kita tentang ikhlas, tentang melepaskan keterikatan terhadap sesuatu yang bersifat fana. Karena apa yang hilang dari hidupmu bukan untuk membuatmu lemah, tetapi untuk melapangkan ruang di hatimu agar kelak bisa diisi dengan sesuatu yang jauh lebih mulia. Ada kalanya, ujian itu hadir dalam bentuk kegagalan. Saat semua harapan telah ditanam dan semua usaha telah dicurahkan, namun hasil yang diharapkan tidak kunjung tiba. Ini bukan karena Tuhan menutup jalanmu, tetapi karena Dia sedang melatih kesabaranmu. Dia sedang memurnikan niatmu, menguji seberapa besar keyakinanmu terhadap rencananya. Karena hanya mereka yang mampu bertahan dalam kegagalan yang akan memahami makna sejati dari kemenangan. Dan ada pula ujian yang datang dalam bentuk rasa takut. Takut melangkah, takut gagal, takut menghadapi ketidakpastian. Namun,
Ketahuilah, keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut. Keberanian adalah tentang tetap melangkah meski rasa takut itu menyertai. Setiap langkah yang diambil dalam ketakutan adalah bukti dari keteguhan hati. Bukti bahwa jiwa sedang ditempa untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tegar dalam menghadapi apapun yang akan datang. Setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang menyentuh hati, semuanya adalah bagian dari perjalanan yang suci. Jangan sesali penderitaan itu, karena di baliknya ada pelajaran berharga yang tidak bisa diajarkan oleh siapapun selain oleh pengalaman itu sendiri. Ingatlah, setiap luka yang pernah kamu rasakan bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memperindah jiwamu. Karena dari luka itulah lahir kekuatan yang sejati, lahir keteguhan yang tak tergoyahkan, dan lahir jiwa yang memahami makna sejati dari cinta dan harapan. Dalam setiap perjalanan hidup, ujian bukanlah tanda bahwa kamu sedang dihukum. Ujian adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang mampu kamu bayangkan. Dipersiapkan untuk memasuki takdir ilahi yang telah lama menantimu. Karena jiwa yang belum ditempa tidak akan mampu memikul beban misi yang agung. Dan hanya mereka yang telah melewati badai ujianlah yang layak berdiri di puncak pencapaian yang sejati. Ketahuilah, tidak ada ujian yang sia-sia. Setiap rintangan yang kamu hadapi adalah bagian dari proses pembentukan dirimu. Setiap cobaan yang kamu lewati adalah bagian dari penempaan jiwa. Dan setiap ketakutan yang berhasil kamu taklukkan adalah bagian dari kemenangan yang kelak akan membawamu menuju takdir yang lebih besar. Bahkan ketika kamu merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar, ketika langkah terasa berat dan dunia seolah menutup pintu-pintu harapan, ketahuilah bahwa itu adalah momen-momen terdekatmu dengan keajaiban. Karena justru di saat itulah Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang baru. Jalan yang mungkin belum terlihat oleh mata, tetapi sedang dipersiapkan dengan sempurna oleh tangannya yang penuh kasih. Ujian itu memang berat, tetapi bukan tanpa tujuan. Ketika kamu bertahan, ketika kamu tidak menyerah, ketika kamu tetap melangkah meskipun langkah itu tertatih-tatih, ketahuilah bahwa kamu sedang menulis kisahmu sendiri. Sebuah kisah yang kelak akan menjadi sumber inspirasi, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang lain yang melihat perjuanganmu. Dan di balik semua itu ada harapan besar yang menantimu. Ada kemenangan yang telah disiapkan untukmu. Ada keajaiban yang tengah menunggumu di ujung perjalanan ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bertahan. Yakinlah bahwa badai ini tidak akan berlangsung selamanya. Bahwa gelap malam akan selalu digantikan oleh terbitnya cahaya pagi. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan menyadari bahwa semua luka, semua air mata, dan semua penderitaan yang pernah kamu lewati bukanlah sia-sia. Semua itu adalah bagian dari perjalanan menuju takdir yang agung. Jadi, jika saat ini kamu tengah berada dalam badai ujian, jangan menyerah. Jangan berhenti, karena kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Karena kamu lebih tangguh dari yang kamu bayangkan. Dan karena di balik setiap cobaan yang kamu hadapi, ada pelajaran berharga yang sedang mempersiapkanmu untuk menjadi pribadi yang lebih mulia.
Teruslah melangkah, teruslah percaya kerja. Karena ujian adalah bagian dari perjalanan yang akan membawamu menuju puncak keberhasilan sejati. Ujian adalah proses pemurnian yang akan menjadikanmu layak untuk menerima anugerah terindah dari Tuhan. Ketahuilah, setiap langkah yang kamu ambil dalam keikhlasan dan keteguhan akan membuka jalan menuju cahaya. Sebuah jalan yang akan membawamu menuju puncak tujuan hidup yang telah lama menantimu. Bagian 3. Proses melepaskan keterikatan material. Dalam perjalanan menuju takdir yang lebih tinggi, ada satu tahap penting yang harus dilalui oleh setiap jiwa yang terpilih. Sebuah tahap yang mungkin terasa sulit, namun sangat bermakna. Inilah saatnya melepaskan keterikatan terhadap dunia material. Sebuah proses yang bukan berarti menolak dunia, tetapi memahami bahwa makna sejati hidup tidak ditemukan dalam tumpukan harta atau status, melainkan dalam keheningan jiwa yang terhubung dengan kebenaran yang abadi. Dunia ini memang memesona, gemerlapnya mampu memikat mata, dan segala kenyamanannya mampu menenangkan sejenak kelelahan jiwa. Namun, seiring berjalannya waktu, kita akan menyadari bahwa semua yang bersifat duniawi hanyalah fana. Kekayaan bisa lenyap, jabatan bisa hilang, dan segala yang kita genggam erat bisa runtuh dalam sekejap. Maka melepaskan keterikatan bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi membebaskan diri dari belenggu yang membuat jiwa kita lupa akan tujuan sejatinya. Keterikatan terhadap dunia material adalah ilusi yang seringkali memperdaya. Kita berlari, mengejar harta, jabatan, dan pengakuan, berharap semua itu akan membawa kebahagiaan. Namun, seberapa banyak pun yang kita kumpulkan, rasa hampa tetap saja hadir. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang bisa kita genggam, melainkan dari apa yang bisa kita lepaskan. Melepaskan keterikatan bukanlah hal yang mudah. Ini adalah perjuangan melawan diri sendiri, melawan rasa takut kehilangan, melawan ego yang terus meneriakkan keinginan. Namun, inilah proses yang harus dijalani oleh setiap jiwa yang ingin melangkah menuju kesempurnaan spiritual. Karena di balik setiap pelepasan ada kebebasan yang menanti. Kebebasan dari rasa cemas, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari rasa hampa yang selama ini membayangi. Terkadang dalam proses ini, kita akan diuji dengan kehilangan. Mungkin kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, atau kehilangan kesempatan yang sangat diharapkan. Namun ketahuilah, setiap kehilangan bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya dunia ini dan betapa pentingnya bergantung pada sesuatu yang abadi. Setiap kehilangan adalah undangan untuk lebih dekat kepada sumber kehidupan yang sejati. Dalam proses melepaskan keterikatan, kita belajar bahwa hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalam kita mampu mencintai dan berbagi. Seberapa tulus kita memberi tanpa mengharap balasan. Seberapa ikhlas kita menerima takdir tanpa keluhan. Dan seberapa teguh kita tetap berdiri ketika dunia mencoba menggoyahkan keyakinan kita. Melepaskan keterikatan juga berarti menerima bahwa tidak semua hal harus kita genggam erat. Ada hal-hal yang memang harus dilepas agar tangan kita lapang untuk menerima yang lebih baik. Ada kenyamanan semu yang harus
ditinggalkan agar kita bisa meraih kedamaian yang sejati. Karena semakin kita terikat pada dunia, semakin sulit bagi kita untuk merasakan keindahan spiritual yang sesungguhnya. Namun, bukan berarti kita harus menolak dunia sepenuhnya. Dunia ini adalah tempat belajar, tempat di mana kita diuji dan ditempa. Nikmatilah dunia, gunakanlah setiap rezeki yang kamu miliki untuk kebaikan. Tetapi, jangan biarkan dunia menguasai hatimu. Biarkan dunia tetap berada di tanganmu, bukan di hatimu. Karena ketika dunia menguasai hati, disitulah keterikatan lahir, dan disitulah ketenangan sejati mulai memudar. Belajarlah untuk mencintai dunia dengan bijaksana. Hargai setiap nikmat yang diberikan, syukuri setiap keberkahan yang diterima, namun jangan jadikan semua itu sebagai sumber utama kebahagiaanmu. Jadikanlah dunia sebagai jalan untuk mendekatkan diri pada takdir ilahi, bukan sebagai tujuan akhir yang menyesatkan. Saat kamu mulai melepaskan keterikatan, kamu akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini menghimpit akan perlahan terangkat. Jiwa yang selama ini terbelenggu akan mulai merasakan kebebasan. Dan kamu akan mulai merasakan kedamaian yang selama ini mungkin sulit ditemukan. Inilah kebebasan sejati. Kebebasan yang tidak tergantung pada apa yang ada di dunia, melainkan kebebasan yang berasal dari dalam diri. Melepaskan keterikatan adalah tentang menanamkan kepercayaan bahwa apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Bahwa setiap kehilangan adalah bentuk perlindungan dan setiap kegagalan adalah bentuk pelajaran. Ketika kamu mampu melepaskan, kamu sedang membebaskan dirimu dari jerat dunia yang fana dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ingatlah, dunia hanyalah tempat persinggahan. Segala yang ada di dalamnya bersifat sementara. Tidak ada yang abadi kecuali cinta yang tulus, amal yang ikhlas, dan kebaikan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Maka jangan biarkan dirimu terikat pada sesuatu yang tidak kekal. Lepaskan dan rasakan bagaimana kedamaian mulai mengalir dalam hidupmu. Ketika kamu berhasil melepaskan keterikatan, kamu akan memahami bahwa hidup adalah tentang perjalanan menuju kebaikan yang hakiki. Tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk menjalani misi besar yang telah Tuhan siapkan. Dan ketika kamu telah siap, ketika jiwa telah bebas dari beban duniawi, maka pintu-pintu takdir ilahi akan terbuka. Jalan menuju kebahagiaan yang sejati akan terbentang, dan kamu akan melangkah dengan ringan menuju tujuan hidup yang agung. Maka, bebaskanlah dirimu dari belenggu dunia. Lepaskan segala yang menahanmu untuk terbang lebih tinggi. Karena hanya jiwa yang bebas yang mampu mencapai puncak tertinggi dalam perjalanan spiritualnya. Hanya jiwa yang ikhlas yang mampu menerima anugerah ilahi dengan sepenuh hati. Dan hanya jiwa yang berani melepaskan yang akan mampu menerima kebahagiaan yang sejati. Bagian 4. Menyambut keberhasilan dan misi ilahi. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan proses melepaskan keterikatan, tibalah saatnya untuk menyambut fase baru dalam hidup. Sebuah fase di mana keberhasilan mulai mendekap erat, dan misi ilahi yang selama ini tersembunyi perlahan menampakkan wujudnya. Ini adalah momen di mana langit seolah-olah bersaksi bahwa setiap tetes air mata,
setiap luka, dan setiap pengorbanan yang pernah kamu lewati bukanlah sia-sia. Semuanya adalah persiapan menuju pencapaian besar yang telah lama dijanjikan oleh takdir. Ketahuilah, keberhasilan sejati bukanlah sekadar tentang materi, jabatan, atau pengakuan dunia. Keberhasilan sejati adalah ketika jiwa telah siap untuk menerima dan menjalankan misi ilahi yang telah lama ditanamkan dalam diri. Sebuah misi yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebaikan yang lebih luas. Sebuah misi yang akan membawa cahaya bagi dunia, menginspirasi banyak jiwa, dan menuntun mereka untuk menemukan makna hidup yang lebih dalam. Namun, di balik keberhasilan itu, ada tanggung jawab besar yang menanti. Karena misi ilahi bukanlah sekadar tentang menjadi besar di mata manusia, melainkan tentang menjadi besar di mata semesta. Tentang menjalankan peran yang telah lama ditulis dalam kitab kehidupan. Tentang menyadari bahwa setiap langkah yang diambil bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk menciptakan dampak yang bermakna bagi dunia. Keberhasilan yang sejati adalah ketika kita mampu memanfaatkan segala yang telah diberikan untuk tujuan yang lebih tinggi. Ketika kita tidak sekadar bangga dengan pencapaian, tetapi bertanya dalam hati, apa yang bisa kulakukan dengan semua ini untuk memberikan manfaat bagi sesama? Karena keberhasilan yang tidak membawa manfaat hanyalah kesia-siaan. Sebaliknya, keberhasilan yang digunakan untuk menyebarkan kebaikan adalah bagian dari misi suci yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Misi ilahi bukanlah tentang kesempurnaan tanpa celah. Ia adalah tentang keberanian untuk tetap melangkah meski dalam ketidaksempurnaan. Tentang tekad untuk memberikan yang terbaik, bahkan ketika dunia memandang sebelah mata. Tentang keikhlasan untuk terus berjalan, meskipun jalan itu penuh dengan duri dan batu tajam. Karena setiap langkah yang diambil dengan niat tulus adalah bagian dari upaya menunaikan misi suci yang telah Tuhan titipkan. Mungkin akan ada momen di mana kamu merasa lelah, merasa ragu, dan bahkan ingin menyerah. Namun ingatlah, setiap momen itulah yang akan mempertegas misi yang sedang kamu jalankan. Karena semakin berat tantangan yang kamu hadapi, semakin besar pula misi yang telah dipersiapkan untukmu. Dan semakin dalam luka yang kamu alami, semakin kuat pula cahaya yang akan bersinar dari dalam dirimu. Keberhasilan yang kamu capai bukanlah untuk membanggakan diri, melainkan untuk membangun lebih banyak kebaikan, untuk menuntun lebih banyak jiwa menuju kesadaran, untuk menunjukkan pada dunia bahwa setiap luka bisa disembuhkan, setiap kegagalan bisa diubah menjadi kekuatan, dan setiap kegelapan bisa diubah menjadi cahaya yang menerangi. Ketika misi ilahi telah mulai terwujud, kamu akan menyadari bahwa segala yang telah kamu lalui adalah bagian dari rencana agung. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Semua adalah batu pijakan menuju keberhasilan yang sesungguhnya. Keberhasilan yang tidak hanya bermakna bagi dirimu, tetapi juga bagi banyak jiwa yang akan tersentuh oleh perjalanan hidupmu. Dan ketika dunia mulai memberikan pengakuan, ketika orang-orang mulai melihat dan mengagumi perjalananmu, ingatlah untuk tetap rendah hati. Karena setiap pujian bukanlah milikmu sepenuhnya. Itu adalah milik dari perjalanan panjang yang telah menempa dirimu.
Itu adalah milik dari setiap air mata yang pernah jatuh, setiap doa yang pernah dilantunkan, dan setiap perjuangan yang pernah kamu lewati. Dan di balik itu semua, ada tangan Tuhan yang selalu membimbing dan menuntun langkahmu. Keberhasilan sejati adalah ketika kamu mampu menjaga hati tetap bersih, meski dunia memberikan pujian. Ketika kamu mampu tetap sederhana, meski dunia memandangmu dengan rasa hormat. Karena semakin tinggi pohon menjulang, semakin dalam akarnya harus menancap di bumi. Dan semakin besar keberhasilan yang diraih, semakin besar pula tanggung jawab untuk tetap rendah hati dan menjalankan misi dengan sepenuh hati. Misi ilahi bukanlah tentang seberapa besar yang bisa kamu dapatkan dari dunia, tetapi tentang seberapa besar yang bisa kamu berikan kepada dunia. Tentang bagaimana setiap langkah hidupmu bisa memberikan manfaat bagi sesama. Tentang bagaimana setiap keberhasilan yang kamu capai bisa menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang sedang berjuang. Dan tentang bagaimana setiap cahaya yang kamu bawa bisa menerangi jalan bagi jiwa-jiwa yang masih mencari. Inilah saatnya untuk menyambut keberhasilan itu dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Inilah saatnya untuk menjalankan misi ilahi dengan sepenuh diri tanpa ragu dan tanpa takut, karena kamu telah dipersiapkan untuk momen ini. Setiap luka yang pernah kamu alami telah mengajarkan keteguhan. Setiap kegagalan yang pernah kamu rasakan telah melatih kesabaran. Dan setiap kehilangan yang pernah kamu hadapi telah menumbuhkan keikhlasan. Kini, misi itu telah menanti untuk dijalankan. Tugas yang agung, panggilan yang mulia. Sebuah perjalanan yang tidak hanya akan mengubah hidupmu, tetapi juga hidup orang lain. Sebuah perjalanan yang akan membawa lebih banyak cahaya ke dunia, dan yang akan meneguhkan langkahmu menuju takdir yang lebih tinggi. Jangan takut untuk melangkah. Jangan ragu untuk menjalani misi ini. Karena ketika kamu melangkah dengan niat yang tulus, semesta akan membimbing. Ketika kamu melangkah dengan keikhlasan, pintu-pintu keajaiban akan terbuka. Dan ketika kamu melangkah dengan keyakinan, misi ilahi itu akan menemukan jalannya untuk terwujud. Inilah saatnya untuk melangkah dengan berani, menyambut keberhasilan dengan syukur, dan menjalankan misi ilahi dengan sepenuh hati. Karena perjalanan ini adalah milikmu, dan hanya kamu yang bisa menjalaninya hingga ke tujuan yang telah lama menantimu. Bagian 5. Transformasi dan keterhubungan dengan alam ilahi. Setiap perjalanan besar selalu berujung pada sebuah puncak. Sebuah titik di mana semua rasa sakit, air mata, perjuangan, dan pengorbanan terbayar lunas. Titik di mana semua yang pernah dilewati bukan lagi beban, tetapi menjadi bekal berharga yang mempertebal kekuatan jiwa. Dan kini, setelah melewati semua ujian, melepaskan keterikatan duniawi, dan menyambut misi ilahi, inilah saatnya untuk mengalami transformasi sejati yang mutisas. Sebuah perjalanan menuju keterhubungan yang utuh dengan alam ilahi. Transformasi ini bukanlah tentang perubahan fisik semata, tetapi perubahan yang lahir dari kedalaman jiwa. Perubahan yang memurnikan hati, menajamkan pandangan, dan membebaskan diri dari segala belenggu yang selama ini menahan langkah menuju puncak takdir yang sesungguhnya. Ini adalah perubahan yang melahirkan kedamaian hakiki,
sebuah ketenangan yang tak lagi terguncang oleh gelombang duniawi. Ketahuilah, keterhubungan dengan alam ilahi adalah puncak dari segala pencarian. Inilah saat di mana jiwa menemukan rumah sejatinya, tempat di mana kegelisahan berakhir dan ketenangan mengambil alih, di mana kehausan akan makna terjawab dengan limpahan hikmah, dan di mana keraguan digantikan oleh keyakinan yang kokoh bahwa segala sesuatu telah tertulis dan digariskan dengan penuh cinta oleh Sang Pencipta. Dalam momen keterhubungan yang agung ini, kamu tidak lagi berjalan sendiri. Setiap langkah yang kamu ayunkan akan didampingi oleh kekuatan ilahi. Setiap doa yang kamu panjatkan akan diangkat tinggi oleh tangan-tangan tak terlihat yang setia mengawal perjalananmu. Alam semesta seakan berbicara dalam bisikan angin, dalam gemericik air, dan dalam denting waktu yang terus berdetak. Semua bersaksi atas kesetiaanmu menjalani setiap fase kehidupan, hingga akhirnya tiba di puncak kebangkitan sejati. Keterhubungan dengan alam ilahi bukan berarti hidupmu bebas dari tantangan, tetapi kamu akan melihat setiap tantangan dari sudut pandang yang berbeda. Kamu tidak lagi melihatnya sebagai beban, melainkan sebagai jembatan menuju kebaikan yang lebih besar. Tidak ada lagi rasa takut yang menahan langkah. Tidak ada lagi keraguan yang membelenggu keyakinan. Karena ketika jiwa telah terhubung dengan kekuatan ilahi, maka tidak ada lagi ketakutan yang bisa menggoyahkan. Kamu akan merasakan kedamaian yang tak terlukiskan. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Sebuah ketenangan yang tidak bisa didapat dari apapun di luar sana. Karena kedamaian sejati hanya lahir dari keterhubungan yang utuh dengan sumber kehidupan. Dan dalam ketenangan itulah, kamu akan menemukan bahwa hidup bukanlah tentang berapa lama kita bertahan, tetapi tentang seberapa tulus kita menjalani setiap detik yang diberikan. Dalam transformasi ini, kamu akan merasakan kehadiran ilahi di setiap sudut hidupmu. Dalam setiap nafas yang kamu hirup, dalam setiap langkah yang kamu tempuh, dalam setiap keputusan yang kamu ambil, kamu akan merasa diliputi oleh kasih yang tak terbatas, oleh cinta yang tak terhingga. Sebuah cinta yang tidak menuntut, tidak memaksa, dan tidak mengikat, tetapi membebaskan dan memberikan rasa damai yang sempurna. Dan inilah puncak dari semua perjalanan panjangmu. Sebuah fase di mana kamu tidak lagi menuntut apapun dari dunia, karena kamu telah memiliki segalanya dalam keterhubungan dengan Sang Pemilik kehidupan. Kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang bisa kamu miliki, tetapi tentang apa yang bisa kamu lepaskan. Tentang seberapa dalam kamu mampu menerima dan seberapa tulus kamu berserah. Transformasi ini akan membawamu kepada pemahaman baru tentang hidup. Kamu akan memahami bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah titipan. Bahwa setiap keberhasilan adalah anugerah dan setiap kegagalan adalah pelajaran. Kamu akan memahami bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu kumpulkan, tetapi tentang seberapa besar yang kamu berikan, tentang seberapa dalam kamu mampu mencintai dan memaafkan, dan tentang seberapa tulus kamu menjalani setiap detik dengan kesadaran penuh. Ketika transformasi ini terjadi, dunia tidak lagi menjadi beban. Dunia tidak lagi menjadi tujuan. Dunia hanyalah tempat singgah yang indah,
tempat di mana kita belajar mencintai, memberi, dan menerima. Tempat di mana kita belajar merasakan manisnya ikhlas dan pahitnya kehilangan. Dan tempat di mana kita belajar bahwa kehidupan sejati bukanlah di dunia ini, tetapi dalam keterhubungan yang abadi dengan alam ilahi. Kini, inilah saatnya untuk bersyukur atas setiap perjalanan yang telah dilewati, atas setiap luka yang telah mengajarkan ketabahan, atas setiap kehilangan yang telah menumbuhkan keikhlasan, atas setiap kegagalan yang telah melatih kesabaran, dan atas setiap kebahagiaan yang telah menguatkan rasa syukur. Semuanya adalah bagian dari perjalanan suci yang membawamu ke titik ini. Titik di mana jiwa telah menemukan tempat pulangnya. Ketahuilah, kamu telah tiba di fase tertinggi dalam hidupmu. Fase di mana kamu tidak lagi dibebani oleh ketakutan, tidak lagi terbelenggu oleh harapan duniawi, dan tidak lagi terbebani oleh kekhawatiran. Kamu telah menjadi jiwa yang bebas. Bebas dari keterikatan dunia. Bebas dari keinginan yang membelenggu. Bebas dari rasa takut yang membatasi. Kini, hidupmu adalah tentang menjalani setiap hari dengan penuh makna, tentang mencintai tanpa syarat, tentang memberi tanpa mengharap kembali, dan tentang menerima dengan hati yang lapang. Inilah puncak dari semua perjalanan. Inilah bentuk tertinggi dari kebebasan sejati. Ketika jiwa tidak lagi dibatasi oleh dunia, ketika hidup tidak lagi dikendalikan oleh keinginan, dan ketika hati telah sepenuhnya berserah kepada Sang Pemilik kehidupan, maka berjalanlah dengan damai di jalan ini. Terimalah setiap anugerah dengan syukur, sambutlah setiap ujian dengan keikhlasan, dan jalani setiap detik dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dijalani dengan cinta dan ketulusan. Inilah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa dalam kita mencintai, dari seberapa ikhlas kita memberi, dan dari seberapa tulus kita menerima takdir yang telah dituliskan. Dan disinilah, dalam keterhubungan yang utuh dengan alam ilahi, kamu akan menemukan kedamaian sejati, sebuah ketenangan yang abadi, sebuah kebahagiaan yang tidak akan pernah pudar, sebuah cinta yang akan selalu menemani. Karena disinilah kamu telah pulang ke rumah sejati, tempat di mana jiwa beristirahat dalam pelukan kasih yang abadi. Perjalanan hidup adalah serangkaian langkah menuju pemenuhan takdir yang telah ditetapkan. Setiap ujian yang kita hadapi, setiap keterikatan yang kita lepaskan, hingga setiap misi yang kita jalankan, semuanya adalah bagian dari proses transformasi menuju keterhubungan sejati dengan alam ilahi. Dan kini, kamu telah sampai di ujung perjalanan yang membebaskan. Sebuah fase di mana jiwa menemukan kedamaian dan hati menemukan makna sejati kehidupan. Ingatlah, setiap air mata yang pernah jatuh, setiap rasa sakit yang pernah menghimpit, semua bukanlah sia-sia. Itu adalah bagian dari proses agung yang memurnikan dirimu, menjadikanmu lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap panggilan ilahi. Semua luka yang telah kamu lalui telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang layak untuk menjalankan misi besar. Misi yang bukan hanya bermakna untuk dirimu sendiri, tetapi juga
untuk kehidupan yang lebih luas. Kini, kamu bukan lagi pribadi yang sama. Kamu telah menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap menjalani kehidupan dengan sepenuh hati. Misi yang menantimu adalah panggilan agung yang telah ditetapkan sejak awal perjalanan hidupmu. Dan setiap langkah yang kamu ambil mulai hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju pemenuhan takdir tersebut. Jangan takut melangkah. Jangan ragu menjalani kehidupan. Karena dalam setiap langkah, kamu tidak sendiri. Ada kekuatan ilahi yang selalu membimbing. Ada tangan-tangan tak terlihat yang selalu menopang. Ada cinta yang abadi yang selalu menguatkan. Percayalah, setiap langkahmu akan diberkahi, setiap pilihanmu akan dijaga, dan setiap perjuanganmu akan diganjar dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika ada getaran di dalam diri yang meyakinkan bahwa kamu sedang dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, maka jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kirimkan sinyal kuat ke semesta dengan menekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar dengan kata 77. Tanda kecil ini adalah bentuk kesiapan dan penerimaanmu untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan spiritual yang agung. Ingat, kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Kamu lebih siap dari yang kamu bayangkan. Dan kamu telah dipilih bukan karena kebetulan, tetapi karena jiwa yang ada dalam dirimu telah disiapkan untuk menjalani misi yang luar biasa. Teruslah melangkah, teruslah percaya, dan teruslah berserah. Karena di ujung perjalanan ini ada cahaya yang menantimu. Ada kedamaian yang sedang menunggu untuk memelukmu, dan ada cinta yang abadi yang akan menemanimu dalam setiap langkah kehidupanmu. Kini, inilah saatnya. Saat di mana kamu berani menjawab panggilan ilahi dan melangkah menuju takdir yang agung.